Mantan Kopassus. Kembali lagi ke pola bengkel sapi tadi kan. Yang pertama tadi kan ada misalkan ada sapi yang kurang nutrisi dan sebagainya, kita bisa perbaiki di sini. Atau yang kedua biasanya kita beli sapi-sapi yang kurus-kurus itu, yang kurang nutrisi itu, kita terapkan teknologi pakan yang ada di sini sehingga ketika sapi itu sudah layak jual, sudah ibaratnya sudah sehat, sudah layak jual, kita jual. Nah, di dalam ada contohnya dengan pakan yang Teknologi tadi ya. Yang dimaksud teknologi itu apa, Om? Bisa nggak orang desa kayak di Lamongan gitu nantinya menerapkan yang dimaksud teknologi pakan cara kami, cara famous? Ya, sebenarnya sangat bisa, Pak. Oh gitu. Karena apa ya, tidak terlalu banyak perbedaan, cuman lebih ke kalau yang di tempat kita ini unggulannya adalah namanya booster sapi. Booster sapi itu adalah nutrisi pakan, dia mineral, ibaratnya kalau orang bilang premix dan sebagainya itu. Nah, cuman kenapa kok di sini kita jualnya agak mahal, karena memang kita menggunakan mineral dan kandungan herbal dari ada dari Jepang, ada dari New Zealand, kita impor langsung. Nah, itu yang mungkin tidak tersedia di premix yang lain. jadi di mix gitu ya. Betul. Oh, jadi pakan sapi kita ditambahi booster itu Ya, supaya lebih biasanya sehat, lebih pakai, cepat pertumbuhan. Dicampur di komboran. Oh, komboran. Ya. Tiap hari atau Tiap hari. Oke. Ya, dan kalau misalkan di premix yang ada di luaran sana itu biasanya dia hanya untuk mencukupi kebutuhan makro. Nah, kalau di tempat kita karena sudah diekstraksi, ada kandungan mineral, kandungan herbal dan sebagainya, itu sudah dipecah-pecah dan dicampur lagi dengan teknologi pakan itu potensi keberhasilannya berapa persen? Sejauh kalau secara detailnya berapa persen mungkin terus terang saya tidak bisa menyampaikan kasus per kasus kali ya. Dan kebetulan posisinya saya pribadi di sini posisinya bukan di sapinya. Okay. Nah, justru kita pengennya yang cerita tentang domba, Om, sama ayam yang bisa diterapkan di kampung-kampung kita di Lamongan. Kalau sapi katanya terlalu tinggi deh pengetahuan untuk kami yang di desa. Ada cerita nggak tentang perdombaan yang di sini udah mungkin diterapkan di mana, atau apa cerita bedanya apa gitu termasuk ayam di tempat lain? Lebih ke ini sih, yang pertama itu tadi kita jadi selain kita ada booster sapi, kita juga ada booster domba, ada booster unggas, ada booster ikan dan udang. Oke. Jadi memang ada banyak varian produk dan itu kebetulan hasil riset langsung dari owner kita, Prof. Ali Agus Ya. UGM, yang artinya kalau misalkan itu diragukan, ayolah kita uji lab, nah kan gitu kan ibaratnya. Gini, Om, yang ini aja deh, yang paling simpel untuk masyarakat kita ya, mungkin telur ayam bahagia itu konsep apa sih, Mas Rinto? Yang bisa supaya kita bisa jelasin ke ibu-ibu, mak-mak supaya bisa menambah income-nya lah. Ya, sebenarnya ibaratnya telur ayam bahagia itu kan nama sebuah branding ya, Pak. Sebuah branding yang dimana yang kita lakukan di sini adalah kita selain memanfaatkan si ayam ini untuk bisa bertelur, kita juga harus memikirkan bagaimana si ayam ini bisa bertelur dengan baik. Bahagia. Jadi nggak dikekang satu. Ya, betul. Jadi kita gampangannya ngomong diumbar lah ibaratnya. Si ayam ini ada kayak ayam kampung dong berarti. Ada tempat umbarannya, tapi ada juga iup-iupnya ketika nanti dia hujan atau kepanasan dia bisa ngiyup sendiri. Nah, mungkin salah satu hal yang agak mahal di sini adalah risetnya, karena dari ukuran kandang dibandingkan dengan jumlah ayamnya itu juga sudah ada idealkan gitu ya. Terus ukuran
pangkringannya Heeh. itu juga dihitung sudutnya, Oh. terus tata letaknya dan sebagainya itu hasil riset dan kebetulan kita peternakan ayam yang pertama tersertifikasi internasional Di Indonesia ini ya. ya. Tapi itu yang pangkringan ukurannya segini luasan ini kalau diterapkan untuk Bisa. ibu-ibu di kampung tetap bisa ya Bisa. karena panduannya bisa Bisa. diperpraktis Ya, lah ya. sila gitu ya. Nah. Oh. Mungkin kalau untuk menceritakan detail misalkan, oh kita punya tanah sekian, idealnya punya ayam berapa? Gitulah. Untuk detailnya itu terus terang saya belum juga paham karena Ah. saya posisinya di kafe Pak. Oh Jadi gitu. bukan di peternakan. Cuman Jadi ya sedikit banyak. secara garis besar aja Ya, sih makanya. kalau paling tidak kita punya gambaran ya. Betul. Itu Ya. gimana kok bisa telur ayam bahagia itu kelebihan kalau kita kayak orang-orang kampung beternak piye gitu loh bisa menerangkan punya bayangan hasilnya selain gimana terkait- atau terkait itu tadi ke perikehewanan. perikewanan Perikehewanan. ayamnya Karena happy ya, yang makan juga happy. yang makan Karena kan happy yang selama ini kan secara eh, hasil diberikan bagaimana? baterai. Nah, selain itu tadi di Ah. luar itu tadi kita juga kembali lagi ke nutrisi pakan, Pak. Nutrisi pakan ya. Nah, kebetulan di kampung saya juga kemarin dapat program support dari sini, kita di support 20 ekor ayam. Dan Ayam ini juga di Taman Martani Taman Prambanan. Ya, Itu support sininya ayam juga ya, Ya. ayam bahagia ya. ayam dan pakannya. Pak, jam Nah, makannya. itu- Perkembangan di mana ceritanya ini? Menarik nih. Nah, itu sebenarnya programnya itu dari dinas. Ah, Cuman ternyata dinas itu ngambilnya ke sini. Oke. Nah, itu kita dapat 20 ekor ayam dan itu dikembangkan oleh masyarakat di dusun kami yang notabene itu menjadi program RT, salah satu RT di Oh, tempat RT, kami. Ya, kedaulatan pangan berarti ya, ya. betul. Jadi nanti hasil dari telur ayam itu nanti dijual dulu ke lokal warga sekitar dulu. Nah, ketika nanti ada sisa baru dijual ke masyarakat luar. Itu produktivitasnya gimana yang di Taman Satu Martani ayam gimana? bisa sampai berapa telur? Atau sehari? gimana gitu? Sehari itu mungkin dari 20 ekor. Ah, Kalau nggak salah bisa sekitar 3 kiloan. 3 kilo itu berapa? Oh, 1 Satu kilo kilo itu itu mungkin isi ada 16. 16. Oh, gitu ya? Kalau tanggung ya. agak juga ya. Banyak bagus ya. juga ya. Nah, salah Dari satu- masa induk kemudian dikasih nutrisi booster Ya. dari sini, dari telur ayam bahagia farmhouse ini mulai produksi di Taman Martani pada minggu Nah. keberapa? Yang denger-denger atau Pak bulan apa Itu minggu biasanya? saya terus terang nggak Belum tahu, ya, belum dapat infonya ya. belum dapat infonya enggak. Tapi infonya bahwa itu bisa 3 kilo per hari itu sudah setelah kemarin- berjalan. Ya. Nah, salah satu hal yang menarik Nah, ini nih. kemarin sempat kita mencoba mencari alternatif pakan yang lain selain dari yang sebelumnya sudah dibuat. Ah. Ternyata telurnya itu menurun produksinya bahkan tidak mau bertelur. Gitu Artinya ya. Bedanya salah satu- jelas ya. Nah, artinya salah satu hal yang sangat mempengaruhi kan dari nutrisi Nutrisi pakannya. ternyata. Ya. Bahkan itu sempat nggak mau bertelur dan ketika kita kembali ke pakan Balik yang lagi ke langsung pakan dari produktif farmhouse lagi. telur ayam bahagia produksi Ya. lagi. Berarti Oh. artinya kalau kemudian itu kita praktekkan pakannya dari sini gitu ya, jual Bisa pakan. ya. Dan tidak dijual di tempat lain. Nah, itu belum tahu. Kayaknya belum ada di sini. Karena ini masih jaringan-jaringan Ya, ini anu aja yang kenal-kenal Ya. aja ya pengembangan ini ya belum betul. masif massal yang begitu. Makanya kita kesini juga pengen cari tahu aslinya. Kalau menarik kenapa enggak untuk pemberdayaan di desa Betul. kami di Lamongan gitu. Betul. Gitu kan Om ya. Benar. Gitu. Tapi kalau indukannya berarti ngambil dari sini atau bagaimana Om? Indukannya Sebenarnya ayamnya itu ayam telur biasa, Pak. Oh, cuma beda di kita nutrisi di pakan, nutrisinya dari terus, sini. cara meliharanya. Ya enggak apa-apa sih ngambil nutrisi dari sini tapi produktivitasnya bagus daripada ya, terjamin nggak pakai terjamin. nutrisi tapi Ya. nggak nelur kan ya boros Susah. dipakan. Terus tadi size-nya sama ya seperti yang di depan itu ya. Oh, yang di tempat kami Heeh, sama. sama. Oh yang di depan kafe itu toh? Jual ya. Oke. Gede-gede telurnya, Bro. Iya ya. Gitu. Ada lagi Ya, saya kira cukup. Om Miftah? Tinggal nanti ngobrolnya lebih privat terkait teknis barangkali kalau kami ke sini studi banding itu seperti apa. Ah. Nanti Tinggal kita ngobrol kan jelaskan. teman-teman Karang Taruna sama Ya, LKD itu. LKD. Heeh. Kapan kita Luar biasa ini sekalian kita ke Jogja, warga kami dapat ilmu
ya, kemudian bisa dipraktekkan saat dia balik ke kampung. Berarti nanti minta nomor kontaknya Mas Rinto aja biar kalau diagendakan studi buka ya studi banding plus pelesiran lah ya. Ya, Studi bandingnya ke sini, pelesirannya ke Malioboro. sudah biasa dipakai studi banding di sini ya. Baru kemarin dari Lamongan, Pak. Lamongan mana? Lamongan mana? Kurang paham, cuman PD paling ya? dari Daerah. Lamongan, dan itu juga peternak dari sana. Oh, nek peternak. Masuk daerah Tapi Babat. ke arah sapi ya. Oh, sapi. Oh, sapi daerah lor mungkin ya, Paciran, Brondong, apa daerah Ngimbang ya? Kita sering bahkan Dari dari Salopuro, luar Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera itu sering kesini untuk ya itu studi banding terkait peternakannya. Tapi rata-rata yang sering masuknya di sapinya. Di sapi. Sapi. Jadi kalau di ranking studi banding yang ke Fambos ini satu studi banding sapi dan bengkel sapi. Ya. Baru setelah itu ayam, Ayam dan domba. baru domba. Keren juga ya. Ada gunanya lah siang-siang ngopi di sini nih. Makasih ya Mas Rinto ya. Siap, Ketemu sama-sama. lagi waktu kita dengan nanti teman-teman Karang Taruna lah kalau udah kita Oke. koordinasi.